Saat ini kita sedang memilih pemimpin, bukan sedang memilih badut yang kerjanya hanya joget-joget. Kita sedang mencari pemimpin untuk mengayomi bangsa ini, untuk mensejahterakan bangsa ini, dan untuk memajukan bangsa ini. Gibran sendiri ya mengatakan, enggak lah, saya masih banyak yang lebih ahli dari saya. Nah, kalau kemudian omongan calon pemimpin seperti itu, apakah kemudian kita bisa mempercayai, ya kan? Ini yang jadi persoalan trust ya. Oke. Dan sekarang tambah lagi persoalan legitimasi ya. Anda tahu kalau Anda akan menjadi pemimpin, Anda tuh akan membuat satu keputusan yang disebut dengan Anda punya otoritas politik ya. Kalau kemudian persoalan powernya itu tidak legitimate, bagaimana kemudian dia bisa punya otoritas politik? Ancaman terbesar bagi konstitusi hak pilih kita itu adalah kecurangan pemilu. Dan berpura-pura tidak ada potensi kecurangan pemilu itu akan menghancurkan integritas proses pemilu kita. Dan kalau kita lihat sekarang, bagi saya kita ini sedang dalam masalah besar. MK kemarin mendapatkan putusan ya dari terkait pelanggaran etik ketua MK. Ketua KPK baru-baru ini pun tersangkut kasus korupsi begitu yang mungkin masih proses hukum ya. Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya, itu loh. Bicara pemilu, yang dilakukan itu adalah turun, ketemu masyarakat, bicara program, sosialisasi, datang ke kampus, berani adu gagasan, debat dan lain sebagainya, canvassing, gerak, itu yang dilakukan. Oke. Ini kan merespon yang menjadi persoalan yang dirasakan oleh hati masyarakat. Oke. 75% masyarakat Indonesia dari data SMRC misalnya menyatakan bahwa tidak suka dengan Pak Jokowi saat membangun politik dinasti atau siapapun itu. Katakan presidennya bukan Pak Jokowi, kita tidak ngomong Pak Jokowi, siapapun lah, Pak Adi Prayitno misalnya atau Bang Habib. Kalau itu membangun politik dinasti, ya kita kritik. Lalu persoalannya bagaimana? Apakah saat menjadi capres hanya karena melindungi elektabilitas, kemudian kita tidak boleh menyuarakan yang dianggap benar, yang dianggap dirasakan oleh masyarakat? Jadi pertama, saya harus ingatkan, Indonesia ini, demokrasi Indonesia ini bukan dinasti. Kita harus lawan itu. Dalam hal ini, buat Gibran sendiri, banyak yang perlu dia pelajari. Ini anak mesti ditegur, ini anak mesti dikasih ingat gitu loh. Jadi tidak mudah. Dia tidak menangkap jiwa yang diapakan oleh bapaknya, menggogoh hati rakyatnya, baru mengambil keputusan. Poinnya di situ. Itu perlu studi, perlu pelajaran, perlu pengalaman. Kritik Panda Nababan soal Gibran anak ingusan dinilai pengamat juga menyasar ke Jokowi. Politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan menyebut Gibran Rakabuming Raka belum pantas maju sebagai kontestan Pilpres 2024. Dia menilai putra sulung Presiden Jokowi itu masih harus banyak belajar di dunia politik sebelum menjadi cawapres. Gibran anak ingusan kok, gimana? Nanti anak itu besar kepala, masih belajar dululah, kata Panda dalam diskusi berjudul, Jokowi masih hitung-hitung, kompori Prabowo dan Ganjar. Panda menilai Gibran masih butuh proses panjang di dunia politik. Ia juga menyebut apabila Gibran maju di Pilpres 2024 itu sama saja dengan menormalisasi politik dinasti. Dia butuh proses seperti bapaknya, panjang. Nggak langsung ujuk-ujuk kayak gitu, kayak dinasti aja, katanya. Panda mengatakan Gibran harus sering mendekatkan diri ke rakyat sebagaimana yang dilakukan Jokowi. Sementara, Gibran menanggapi santai pernyataan Panda. Wali kota Solo itu bahkan menyatakan rasa terima kasih pada seniornya itu. Ya, terima kasih untuk masukannya dari para senior partai. Saya memang perlu banyak belajar seperti yang dikatakan Pak Panda selaku senior partai, kata Gibran di Balai Kota Solo. Gibran juga tidak meminta Panda untuk datang menemuinya di Solo. Ia menilai hal yang disampaikan seniornya itu merupakan masukan kepadanya sebagai politikus muda. Nggak usahlah datang ke Solo. Nggak boleh perintah ke senior.
Pokoknya makasih masukannya, terutama senior partai, ucapnya. Jangan mentang-mentang pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan pernyataan Pandan Nababan yang menyebut Gibran sebagai orang baru dalam dunia politik merupakan hal yang wajar. Sebab, menurutnya hal itu memang sesuai dengan realita yang ada. Ia juga mengatakan bahwa usia Gibran belum cukup untuk maju sebagai cawapres. Jadi jangan mentang-mentang dia anak Presiden Jokowi, main loncat-loncat aja jadi cawapres. Jadi wajar jika Pandan Nababan selaku seniornya di PDIP mengkritik keras dia soal itu. Ujang mengatakan rekam jejak Gibran berbeda dengan Jokowi. Ia menyebut sebelum maju menjadi capres di Pilpres 2024 Jokowi telah menjabat 2 periode sebagai wali kota Solo, lalu sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, Gibran ini kan jadi wali kota aja belum tuntas, belum beres. Kita mesti lihat dulu rekam jejak dan prestasinya seperti apa, tuai Ujang. Sekaligus kritisi Jokowi, Ujang menilai pernyataan Panda bukan hanya kritik kepada Gibran tapi juga Jokowi dan keluarganya. Ia setuju demokrasi di Indonesia tidak boleh diwarnai politik dinasti. Terlebih, uji materi soal batas usia cawapres juga bisa dinilai publik sebagai sesuatu yang diakomodir oleh pihak Gibran maupun Jokowi untuk memuluskan langkahnya menjadi cawapres. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Pandan Nababan saya melihatnya itu juga sebagai kritikan bukan hanya kepada Gibran, tapi kepada keluarganya Jokowi, terutama kepada Jokowi itu sendiri, kata Ujang, sampai ganggu relasi. Namun demikian Ujang juga menyebut, kritik yang disampaikan Panda tidak akan memperburuk relasinya dengan Gibran, maupun Jokowi. Lantaran, menurutnya, Gibran sendiri menyambut positif kritik yang dilontarkan oleh Pandan Nababan selaku senior PDI Perjuangan. Dan itu juga telah dikonfirmasi sendiri oleh Gibran ya saat diwawancara oleh media, di banyak televisi juga, bahwa dia menerima masukan itu, kritikan itu dan Gibran memang harus banyak belajar, jelas Ujang. Selain itu, Ujang menilai Gibran masih terlalu jauh kapasitasnya untuk maju sebagai cawapres. Pasalnya masih banyak faktor yang belum bisa dipenuhi oleh putra sulung Jokowi, di antaranya perihal batas umur, prestasi, dan rekam jejak. Ya, saya sih melihatnya, karena bagaimanapun Gibran juga belum pantas umurnya, jejak prestasinya belum jelas, lalu track recordnya juga belum. Maka kalau untuk menjadi cawapres itu menjadi sesuatu yang terlalu ketinggian, ucapnya. Ia menyarankan, sebaiknya Gibran bersabar, sembari memperluas pengalaman politiknya sedikit demi sedikit sebelum memasuki arena Pilpres. Ya mestinya dia sabarlah, tunggu 2 periode, wali kota tunggu cukup umur dulu, nunggu berpengalaman dulu, nunggu berprestasi dulu. Kalau bisa jadi wali kota 2 periode, jadi gubernur dulu, tidak ujuk-ujuk jadi cawapres, katanya.